ini jadi beban atau jadi tantangan, ya. Sebenarnya kalau kita langsung ngomong beban itu, mungkin awal-awal ya, karena kita belum siap, terhadap segala sesuatu atau apa ya, kalau saya bilang, add-on ya, add-on yang terjadi. Dan akan jadi tantangan apabila dari diri dalam kita sendiri itu terpacu untuk memperbaiki diri, sebenarnya di situ. Nah, kalau misalnya Pak Septian tanya, "Udah ikut lama sama Pak Beni, apa sih yang ngebikin seperti ini atau apa yang dirasakan?" Sebenarnya itu beban atau tantangan. Saya bicara jujur, kedua-duanya saya pernah alamin itu. Cuman sejauh ini karena saya memiliki eee, mentor atau coach atau, seseorang yang memang awalnya akan menjadi beban bagi saya apabila saya dituntut untuk berjalan sendiri, tapi akan menjadi satu tantangan apabila hal-hal yang tadinya saya tidak bisa, namun saya diarahkan, kemudian, saya ditunjukkan caranya seperti apa. Nah, tantangannya adalah meng-upgrade untuk diri saya sendiri. Jadi itu sebenarnya yang saya rasakan. Jadi apapun yang diberikan ke saya, selama saya tidak tidak benar-benar seolah-olah, "Ya udah deh, kamu jalan sendiri aja." Nah, kalau begitu beda perkara ya, mungkin itu akan jadi beban karena kita cari jawaban sendiri atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di lapangan. Tapi sejauh ini, saya nggak merasa seperti itu. Jadi, lebih jadi kayak tantangan kalau menurut saya. Makanya kenapa, sampai bertahan sebegini lamanya. Yang namanya tantangan itu tidak akan pernah ada habisnya. Tantangan itu, tidak akan berhenti di sini aja. Kalau misalnya kita sering lihat akan ada langit di atas langit, akan ada orang pinter di atas orang pinter. Ya, karena berangkat dari itu tadi, terus mengupgrade, kemudian terus mencari masalah-masalah, di mana orang-orang yang seperti ini tuh lebih lebih cenderung cari masalah dalam arti mencoba untuk menyelesaikan satu masalah yang sedang terjadi. Itu sih kalau dari saya, Pak Septian. Ya, jadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anita tadi kan seperti gini, yang saya tangkap beban itu akan terasa benar-benar menjadi beban ketika ya udah kamu yang ngerjain sendirian. Tapi beban itu akan hilang, tanda kutip bilang, ketika ayo ini dilakukan bareng, kita ngerjainnya bareng, tujuannya untuk ketujuan bersama. Itu menjadi sebuah tantangan. Jadi berarti ada hubungannya ya beban sama tantangan ini ya. Kayaknya kalau dilihat dari pembicaranya Bu Anita tadi kan pertamanya itu beban, tapi ketika punya mentor menjadi sebuah tantangan. Berarti kan ada hubungannya. Gimana tanggapannya? Jadi Ya, awalnya beban terus tantangan ini kan berarti ada sesuatu yang berhubungan gitu. beban, namanya aja beban ya. Beban itu kan sesuatu hal yang kita rasakan dan itu menjadi beban karena kita menganggap tidak mampu untuk menjalankan, kan gitu. Beban kan konotasinya adalah sesuatu hal yang berat. Berat, muncul kata-kata berat itu karena kita berpikir kita tidak mampu, yang tadi saya sampaikan tadi, gitu loh. Makanya kenapa akan terus menjadi beban ketika ketidakmampuan ini kita selesaikan sendiri. Misal contoh nih Mas, misal saya ini cuman kuat angkat barbel itu 2 kilo. Nah, satu masa dengan pola makan saya seperti itu, berat badan saya nggak naik-naik, tiba-tiba saya dikasih 10 kilo. At least saya akan ngerasa, weh, bahkan sampai ngos-ngosan gitu ya. Napas tuh ngos-ngosan, terus ya berat lah, berat banget, bahkan sampai bisa jatuh sakit atau apa. Tapi jika upgrading dari berat badan, pola makan, asupan gizi, kita baikin juga, lama-kelamaan tubuh kita kan juga akan berubah juga. Mungkin tambah gemuk, tambah simpal, tambah berisi. Ini punya siapa ya? Boleh Mbak Salsa monitor. Nah, saya Bu lanjut. Oke, jadi lama-lama dengan beban yang ditambahkan 5 kilo atau 10 kilo tadi, saya udah terbiasa. Karena apa? Karena body saya pun juga menyesuaikan. Body menyesuaikan itu karena coach saya bilang, kamu harus banyak makan yang mengandung protein, glukosa, semuanya kamu hilangin semua.
Nah, ketika tambahan tambahan beban tadi itu udah nggak jadi beban lagi, tapi menjadi sesuatu hal semacam tanggung jawab ya, tanggung jawab yang harus saya selesaikan agar saya bisa angkat 10 atau 5 kilo ini. Gitu. Dengan begitu, otomatis kemampuan saya naik dong. Saya akan kelihatan lebih berisi, otot saya lebih bagus. Kalau misalnya bahasa kasarnya, kalau misalnya saya daftar jadi kayak binaraga atau apa, jadi terjual apa yang saya latih atas tanggung jawab yang saya emban ini, ada hasil yang saya dapat. Jadi sebenarnya antara tanggung jawab, kalau tanggung jawab ini bisa dijalankan dengan bagus, otomatis kamu akan mendapatkan yang namanya satu hasil. Tuh, makanya kenapa hauslah terhadap tantangan agar kamu belajar untuk menikmati suatu hasil. Karena di dalam tantangan itu kamu akan melakukan satu proses yang panjang. Proses makan telur, yang tadi aku bilang. Yang tadinya nggak doyan telur, dipaksa makan telur. Yang tadinya nggak doyan sayur, dipaksa makan sayur. Ini kan proses sebenarnya. Seperti itu sih, Pak Septian. Oke. Ini mungkin buat teman-teman ya, mungkin yang pertama kali ngerasain ya kayak apa yang tak rasain. Ini pertanyaan tadi itu sebenarnya nggak jauh beda dari saya, Bu. Mungkin teman-teman yang hampir sama ngerasain apa yang tak rasain ya mungkin ini jawaban dari seorang wanita yang sudah lama di sini, jadi mungkin bisa berguna buat teman-teman. Satu lagi, Bu, ini pertanyaan dari saya lagi. Jadi gini, Bu, wajar nggak sih, Bu, ketika ada seseorang ketika ditugaskan di dalam bidang hal yang baru, dia merasa terbebani. Itu gimana, Bu, tanggapannya? Untuk menghilangkan mindset yang benar-benar, oke, kamu sekarang jadi ini. Waduh, aku kayaknya gak bisa deh. Pertama kali nih, Bu, ini first impression-nya. Maksudnya itu gimana cara ngilangin first impression yang oke, saya ambil, Bu, gitu. Saya ambil, saya lakuin. Nah, untuk merubah itu gimana, Bu? Oke. Selain dari pengalaman ya, selain dari pengalaman atau mungkin yang baru newbie mungkin bisa dijelasin atau mungkin di-sharing ke teman-teman yang di sini. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya Mas Septian, saya mau kasih catatan kecil ya. Teman-teman boleh deh dicatat dan dikembalikan ke diri masing-masing yang sampai dengan detik ini menganggap ada beban. Apapun itu, mulai dari beban pekerjaan, beban hutang masuk nggak ya, Bu? Terserah kamu deh, beban hutang itu masuk atau enggak. Kalau misalnya kamu punya hutang, tapi ternyata hutang itu ternyata ya buat beli rumah, buat beli barang-barang bagus atau seperti apa, at least kan kamu dapat hasil kan ya. Oke, ini ada beberapa catatan yang mau saya bagi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu menganggap sebuah upgrade dari kemampuan itu menjadi satu beban. Biasanya kalau dia dikasih tanggung jawab sesuatu, ada orang yang menitipkan satu tanggung jawab atau mempercayakan satu tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dirasa menjadi beban. Biasanya itu karena dia pertama takut gagal dan takut disalahkan. Ini poin pertama. Biasanya ketika orang dikasih kepercayaan satu kepercayaan tanggung jawab, dia menganggapnya itu beban karena satu tadi. Satu, poin pertama, takut gagal dan takut disalahkan. Poin kedua, tidak siap jatuh atau khawatir ada risiko. Ya. Yang ketiga, tidak mampu keluar dari zona nyaman atau merasa cukup. Mungkin dari level sebelumnya dia sudah cukup enjoy. Padahal sebenarnya kalau misalnya sebagai atasan atau pimpinan atau apapun lah ya, atau orang tua, pasti bisa ngukur kemampuan anak saya itu sebenarnya di sini loh. Jadi sayang banget kalau kamu cuma berhenti di satu titik aja. Makanya muncullah poin ketiga itu. Tidak mau keluar dari zona nyaman, merasa cukup, sehingga tantangan atau tanggung jawab yang diberikan dikonvert menjadi sebuah beban. Keempat, enggan berusaha lebih keras untuk membayar suatu proses agar mendapatkan satu hasil. Ya, enggan berusaha lebih keras untuk membayar satu proses agar mendapatkan satu hasil. Kecenderungan ini biasanya mengikuti dari faktor yang ketiga tadi, karena dia sudah kerasa zona nyaman. Makanya di poin ketiga, dia malas kemana-mana.
Udah deh, stay cool di sini aja. Kemudian 5, trauma terhadap masa lalu saat pernah gagal. Sebenarnya ini 11-12 sama poin pertama tadi, takut gagal atau takut disalahkan. Nah, poin kelima ini, trauma. Trauma ini bisa jadi yang seperti saya sampaikan tadi di atas. Mungkin Anda diberikan tanggung jawab, tetapi tidak berjalan seimbang dengan konseling, supporting, atau seperti apa. Sehingga pas masa itu Anda mengalami kegagalan. Nah, kemudian yang nomor 6, kurangnya belajar atau cara ilmu baru. Upgrading yang tadi aku bilang. Kalau tadinya berat badan 10 kilo bisa angkat beban 1 kilo, sekarang dikasih beban 5 kilo, at least berat badan kamu harus 50 kilo dong. Kayak gitu. Jadi kemampuan kamu juga harus ditambah. Kalau kemarin kemampuan kamu hanya di bidang penjualan aja misal. Kalau di saat ini kamu dikasih tanggung jawab jadi leader, namanya aja leader, berarti semuanya harus dikuasai. Administrasi, teknik, kemudian logistik, delivery, dan sebagainya. Itu namanya proses mengupgrading. Untuk apa? Untuk satu masa jika kamu masuk ke dalam zona keuangan, paham yang mesti diperhatikan di keuangan ini apa, yang mesti diperhatikan di sales ini apa, yang mesti diperhatikan di logistik ini apa, dan seterusnya. Jadi poin ke-6 adalah upgrading. Kecenderungan orang kalau udah ngerasa dirinya baik, udah enak, gini-gini aja aku udah enak, ngapain aku harus kasih effort lebih atau bahkan harus belajar lagi. Udah deh, menurut aku udah cukup. Kebanyakan yang seperti itu biasanya orang yang tidak memiliki impian. Jadi impiannya tuh bisa ditebus dengan harga murah. Karena dia milih nggak mau upgrade. Oke, saya lanjutkan poin selanjutnya. Itu di poin 6 ya. Tidak mau belajar dan sudah merasa cukup dengan apa yang dia milikin. Nomor 7, pikiran-pikiran negatif atau overthinking. Nah, belum dilakuin udah mikirnya aneh-aneh. Misal, waduh, nanti aku di sana begini. Waduh, 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 waduh. Banyak waduhnya. Kalau waduh, waduh, waduh 1, waduh 2, waduh 3, waduh 4, ketumpuk jadinya waduh jumbo. Kalau waduh jumbo bisa terkonvert jadi beban. Itu udah otomatis banget. Tapi kalau kalimat waduh ini diganti dengan wah, kesempatan, wah, kesempatan, wah, kesempatan, kesempatan nih. Ini akan berubah jadi peluang. Peluang ini akan membuka satu tantangan. Makanya di sini ilmunya mindset tadi yang aku bilang, mau jadi beban atau tantangan sih? Kembali lagi ke kamunya. Itu adalah 7 hal, Mas Septian. 7 hal yang kecenderungan orang mengkonvert tanggung jawab itu jadi beban. Nah, kembali di Mas Septian tadi, awal-awal wajar dong, Bu. Gimana sih, wajar nggak sih kalau awal-awal ngerasa itu jadi beban? Wajar aja, aku bilang wajar aja. Dan apa yang saya sampaikan dari poin 1 sampai 7 itu dirasakan nggak sih? Kalau dirasakan banget, berarti memang kamu memandang satu tantangan itu kamu convert jadi beban karena kebanyakan konsumsi poin sampai 7. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, ingat, seseorang menempatkan seseorang di satu tempat yang lain itu pasti punya alasan. 1 karena evaluasi, 2 karena dia dirasa mampu atau ada nilai plus yang mungkin dari Anda sendiri tidak pernah mengerti bahwasanya oh ternyata aku bisa seperti ini ya. Kalau bahasa kerennya itu saya pernah baca quote you more big than your think kalau nggak salah. Jadi kamu itu sebenarnya lebih besar dari apa yang kamu pikirkan. Saya pernah baca quote seperti itu dan itu benar banget. Hanya saja kamu belum menemukan coach yang tepat, konsultan yang tepat, sparring partner yang tepat. Nah, dengan kamu membuka mindset kamu bahwasanya ini tantangan, maka kamu akan berusaha mencari coaching yang bagus, berusaha melakukan upgrading tadi. Jadi berlawanan dari poin 7 yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya poin 7 tadi itu banyak ke negatif mindset, berarti kamu cari perlawanannya, jadi positif mindset. Itu sih, Mas Septian. Benar nggak sih saat ngerasain, saya mau tanya nih, jadi saya tertarik nih, saat tadi ngerasain, wah saya ngerasain banget Bu, awal-awal tuh ngerasa jalan sendiri, itu jadi beban, wah saya kayak benar nggak? Poin yang saya sampaikan dari 1 sampai 7 itu
menjadi menjadi alasan terbesar kamu ketika kamu menganggap segala sesuatu itu jadi beban gitu loh. Benar nggak sih? Benar Bu ini Bu. Benar. Mungkin ini seperti itu Bu. Penyakitnya milenial ini Bu kayaknya. Sepertinya kebanyakan anak muda sekarang itu mungkin seperti ini yang dialami. Mungkin. Saya tidak tahu ya, dan saya berharap tidak seperti itu. Baik Bu. 8 dari 10 orang yang saya temui, khususnya kaum milenial, itu kebanyakan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang expert. Tapi fatalnya adalah beliau-beliau ini kebanyakan sibuk dengan bidangnya sendiri. Sehingga ketika diinjek sesuatu yang lebih luas, cenderung rasis atau menolak. Menerima sih, tapi butuh waktu lama dan butuh berupa pembuktian. Jadi kalau misalnya mau mencoba bidang lain, buktinya apa? Kalau misalnya ini lebih bagus dari bidang yang aku gelutin, buktinya apa? Ini 8 dari 10 orang yang saya temuin di garis milenial itu kebanyakan seperti itu. Dan ternyata ketika mereka open, menemukan sparring partner yang benar, guru coaching yang benar, ternyata mereka ada kalimat begini, oh ternyata aku bisa ya. Nggak nyangka loh, ternyata enak juga ya ternyata. Wah ternyata kayak gini ya rasanya. Banyak yang ternyata. Jadi kalau kita bicara milenial tadi, kelahiran milenial ini pinter-pinter. Aku bilang pinter-pinter. Mereka itu nggak perlu guru. Otodidak aja, ngebaca, jalan. Itu bisa jalan, Pak. Itu bagusnya. Tapi alangkah lebih expert lagi ketika mereka dengan tidak ada guru aja udah expert. Bayangkan kok sudah dikasih guru tambah expert lagi. Itu aja sih kok saya mikir sederhananya. Kayak gitu sih Mas Septian, Pak Septian. Udah jadi bapak ya. Jadi jangan berharap dimudahkan lagi ya. Jangan menolak tua gitu. Siap. Oke, dari 7 poin yang saya tangkap tadi Bu, yang pertama takut gagal dan takut disalahkan, yang kedua tidak siap jatuh, yang ketiga tidak mampu keluar dari zona nyaman, yang keempat enggan membayar atau enggan lebih bekerja keras, yang kelima trauma dengan masa lalu, keenam kurang belajar atau upgrading kemampuan, dan yang paling besar di antara semuanya ini mungkin terlalu overthinking. Oh ini. Nah itu biasanya ini yang membuat menjadi beban biasanya paling di akhir ini nomor 7 banyak. Itu sih. Oke, ini saya buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mempunyai keresahan tentang mengenai beban atau sebuah tantangan. Langsung aja open mic atau open cam. Jadi nggak usah melalui chat biar lebih intens, lebih enak gitu. Kalau dari chat kan sepertinya kurang, ya gimana ya? Soul-nya Kurang masih gigit. kurang. Nggak Iya, kurang gigit. iya, soul-nya kurang. Ini kan sekalian ajang silaturahmi ini. Mungkin buat teman-teman langsung aja open cam, langsung ngomong ke Bu Anita biar semuanya tahu gitu. Ini yang mana sih yang tanya, ini sih mana sih yang tanya. Nah, biar oh ini yang tanya. Nah, gitu. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini audiennya juga lumayan banyak. Yang sudah open cam ada Mbak Farah, halo. Dan Mbak Farah, ada Pak Alif dari MKO, ada Pak Arman, Pak Kori. Nih yang open cam banyak, Pak Joko mungkin atau yang lain. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Mumpung waktunya tanya jawab agak panjang ini, biasanya kan mepet-mepet. Nah kalau ini spare waktunya panjang biar lebih enak untuk ngobrolnya. Seperti itu. Mungkin dimulai dari siapa? Monggo. Dari Mbak Farah dulu. Udah ketawa-ketawa mau ditanyain dah. Saya lagi dari kemarin saya terus. Saya senang banget loh. Ini pertanyaan yang diusung dari kaum milenial yang cerdas kaum ya. milenial. Saya boleh deh. Karena kan kadang orangnya suka introvert deh. mungkin
mungkin ada yang mau ditanyain keresahan nih karena entah tentang anak buahnya atau Oh, saya tim ya. partnernya gimana, mungkin langsung tanya aja. Enggak sih, kalau tim saya kemarin waktu udah dikasih 2022 targetnya kayak gimana gitu kan. Ya, Ternyata nah. tercengang banget. Tapi untungnya nggak ada yang kayak oh nggak bisa lah Bu, nanti yang ada nggak dapat komisi, nggak ada sih. Semuanya udah mungkin merasa bukan. tertantang. Merasa tertantang. Tapi kalau saya boleh tanya, emang semua beban Boleh lah. Udah open mic berarti harus tanya. Silakan. Kalau apa namanya, emang semua beban itu harus dikonvert jadi tantangan gitu. Soalnya saya lihat kan banyak juga menteri-menteri yang mengundurkan diri gitu. Kayak contoh dulu kan ada menteri yang cukup berprestasi, yaitu namanya Ignatius Jonan yang apa namanya bisa mengubah kereta api kayak gimana. Terus akhirnya pas dia jadi menteri SDM akhirnya mengundurkan diri, apa dia nggak merasa tertantang gitu atau gimana? Tuh orang yang kayak gitu tuh seperti gimana menurut Bang? Pertanyaannya sangat jeru sekali. Ini pertanyaan negara nih ya. Saya coba jawab sebisanya ya, Bu. Saya coba jawab sebisanya ya, Bu. Karena ini sudah bicara ranah ya. Ya, kita semua tahu lah. Kursi yang ada di atas sana itu based on suara ya. Kalau aku bilang based on suara. Dan kalau kita bicara based on suara itu udah nggak natural. Jadi siapa yang ngedukung ya itu yang ini. Nah, mungkin ada batasan seseorang merasa bahwasanya perjuangan atau tantangan ini terlalu berat. Karena kalau misalnya saya lihat tadi ya, dukungan Bu yang penting. Ketika seseorang berjuang tapi tidak mendapat dukungan secara maksimal, ya udah. Artinya perubahan itu tidak dijalankan dua arah. Kalau yang saya tangkap tadi, kamunya yang ditunjuk harus berubah dan menerima tanggung jawab, seseorang yang menunjuk itu juga harus menuntun sampai finish. Jadi seseorang yang menunjuk itu punya tanggung jawab untuk ngebuat orang yang dikasih tanggung jawab ini harus berhasil. Itu sih Bu, kalau kasusnya di negeri dongeng yang di atas tadi. Di Irlandia seperti itu biasanya. Gitu Bu Farah. Tuh kan, orang milenial tuh pertanyaannya ngeri yo Pak. Iya, ngeri yo. Kita ngomongnya masih skup wilayah kecil gitu ya, masih wilayah desa, ini udah global ke dunia internasional gitu. Memang rakyat Irlandia sangat jos. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya tentang beban dan tantangan, mungkin mau open camp. Di sini ada siapa ya? Saya tunjuk, nggak mungkin deh, tapi biar itulah. Mbak Dayu mungkin, Mbak Dayu dari dari Yukan Semarang mau bertanya, yang mau ikut BCM nih, apa nih, mau jadi beban kah atau gimana? Silakan Mbak. Kalau bertanya belum sih ya, cuman kalau aku sendiri apapun memang yang udah dipercayain ya dicoba dijalani semampunya dulu aja dengan apa yang pasti kan akan diberikan arahan-arahan dan dukungan sih. Tapi kalau untuk pertanyaan kayaknya belum deh Mas. Mungkin sambil dengerin aja dulu. Oke, baik Mbak Dayu. Mungkin dari teman-teman yang lain waktunya. Soalnya kalau nggak banyak yang tanya nih Pak Septian, artinya nggak ada yang nganggep beban. Di forum ini semuanya bilang tantangan semua. Topiknya yang salah nih kayaknya. Iya. Mungkin tim panitia topiknya kurang menantang gitu. Tantangan apa gitu. Jadi jangan beban atau tantangan. Alhamdulillah forumnya Game Sales Academy itu nggak ada yang ngomong beban. Semuanya tantangan. Amin, salah ini lebih ke itu sambatan kayaknya itu kan bukan. Saya mau tanya Bu. Oh iya, siapa Ansen dari Engau Jakarta, silakan. Boleh Pak Ansen. Ya, selamat malam Ibu Neta ya. Anita, Ibu Anita. Ibu Anita. Iya. Saya mau tanya gini, jadi saya 2019 itu kan, memang saya udah dari dulu memang udah jadi seorang sales ya. Nah, dan biasanya itu kalau untuk ke perusahaan ya, itu saya lebih cenderung
biasanya dari dulu itu urusannya sama purchasing lah gitu, urusannya sama purchasing gitu. Belum pernah sama yang namanya kayak harus ke GM atau mungkin bahkan ke owner gitu. Nah, semenjak saya kerja di MKO ini, ternyata saya lebih banyak urusannya itu sama owner, sama GM, sama CEO minimal. Nah, itu kan artinya suatu hal baru buat saya gitu. Nah, itu awalnya itu memang kadang-kadang juga sampai sekarang masih jadi beban. Bebannya itu bukan karena beban, wah ketemu CEO, oh enggak. Artinya yang saya sekarang rasakan itu adalah bebannya tanggung jawab saya itu semakin besar. Berarti artinya karena ini udah menyangkut masalah saya bawa nama MKO, tanggung apa namanya beban saya sekarang itu bawa nama MKO, gimana caranya supaya citra MKO itu bagus dengan saya ada di garda depan. Nah, menurut Ibu, baiknya yang saya harus bagaimana cara saya beretika atau cara saya berperilaku ketika saya membawa nama MKO gitu supaya itu nggak jadi beban buat saya gitu. Oke, Pak Apalagi Hansen. dengan sama direktur, CEO, owner gitu. Oke. Oke. Bagus ini Bu. Ini kayaknya relate nih sama teman-teman semua. Sepertinya. Saya juga Oke. Matur suwun sudah terwakili sama Pak Hansen. Oke, sudah boleh saya jawab? Silakan Bu. Ya boleh, silakan Bu Anita. Kalau saya simpel ya. Saat kita memutuskan untuk bergabung kepada seseorang, entah itu instansi atau kita menjalin hubungan dengan siapa lah ya, kita ngomong hubungan manusia dengan manusia atau siapapun. Yang paling penting adalah kamu harus bangga dulu terhadap pilihan kamu. Itu aja dulu. Kalau rasa kebanggaan ini bisa tumbuh, beban tuh nggak ada ruang. Misal, kamu cukup bangga dengan baju kamu sebagai orangnya MKO nih. Apalagi nih ya, apalagi. Kemampuan kamu sebelumnya hanya sebatas berhenti di pintu purchasing. Tapi mungkin karena ada mentoring, kemudian ada pelatihan, ada role play, dan lain sebagainya dari coachingnya Mas Hansen, Pak Hansen, atasannya Pak Hansen, ternyata Pak Hansen bisa tembus naik step ke pintunya owner. Nah, artinya itu sudah jadi apa ya, kalau saya sudah autopilot bangga dong, yang tadinya saya ikut orang, saya cuma berhenti saya purchasing doang, sekarang kalau saya dengan benderanya MKO, saya bisa tembus nih sampai lini ke owner. Jadi yang harus ditanamkan dalam diri, kebanggaan aja. Kalau udah bangga, beban tuh nggak ada. Pertanyaannya, sudah nemu cara untuk menumbuhkan kebanggaan di perusahaan nggak? Biasanya rasa kebanggaan terhadap perusahaan ini tumbuh karena relation antar internal, saya bilang. Jadi, emosi ya, saya bilang ikatan emosi aja dulu. Walaupun brand kamu gede, tapi kamu punya ikatan emosi yang nggak bagus di internal kamu, kayaknya itu kayak nipu gitu loh. Kayak nipu aja, tapi kalau kamu punya ikatan bagus, brand kamu nggak gede, ngalir. Semua perilaku, perbuatan, dan tingkah laku kamu, karena kamu udah nyaman sama lingkungan kamu, akan ngaruh ke positif juga. Katanya kalau sesuatu hal yang dijalankan berulang-ulang akan menjadi satu kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan dijalankan berulang-ulang akan menimbulkan satu sifat atau perilaku. Di mana perilaku ini kalau kebiasaan tindakan ulang-ulangnya aja bagus, ya, happy dengan kawannya, happy dengan lingkungannya, happy dengan atasannya, happy dengan kerjaannya, otomatis ngejalannya udah nggak ada beban. Itu sih kalau saya Pak Hansen. Jadi menumbuhkan rasa bangga itu yang paling penting. Ketika seseorang memutuskan untuk bergabung terhadap seseorang dan dia setengah hati, saya yakin pasti di sepanjang jalan godaan itu bakal banyak. Poin 1-7 itu poin yang paling bahaya ketika orang tidak bisa menumbuhkan rasa bangga adalah poin 7 yang terakhir. Apa? Tadi poin 7 kalau misalnya disampaikan oleh Pak Septian, aku ulang ya. Poin 7 tadi itu yang paling penting, pikiran-pikiran negatif yang terlalu berprasangka. Ketika seseorang ingin menjalankan sesuatu, waduh, aku ngejualin barang ini, jangan-jangan ini barang belum di QC, jangan-jangan ini nanti bagian pengirimannya kayak gini, jangan-jangan. Jadi banyak pikiran negatif yang membawai kamu saat melakukan interaksi. Itu kalau menurut saya Pak Hansen, ya. Siap, Ibu Nita, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hansen. Untuk rekan-rekan yang lain, monggo masih dibuka slot untuk pertanyaan.
waktu juga hampir mau selesai, mungkin bisa kita tutup dengan satu pertanyaan lagi mungkin Bu, mungkin dari teman-teman ya. Kan waktu sampai dengan jam 8 nanti ada sesi pemotretan juga. Kalau misalnya saya yang melontarkan pertanyaan, boleh nggak? Oh silakan, silakan. Kita forumnya bebas ini Bu. Soalnya ini banyak banget ya. Partisipan kita malam ini berapa ya Pak Septian? 37 dengan Bu Anita, 37. berarti 36 total. Dan ini udah rata. Yukat Ya. udah diwakilin sama Mbak Dayu, MKU. Coach Chop sudah sama Bu Farah, MKO dengan Pak Hansan. Ya mau saya tanyakan begini, sampai dengan hari ini, nggak tahu nih ya, nggak perlu dijawab, tapi kembalikan ke diri rekan-rekan semua ketika acara ini selesai. Kalau sampai dengan hari ini, apa yang rekan-rekan jalani itu masih menjadi beban, coba aplikasikan poin 1 sampai 7 tadi, kamu putar balik 360 derajat. Karena apa? Boleh nanti dibacakan poinnya itu. Kayak merasa gagal dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah cari mentor. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah ngerasa sendiri, cari mentor. Kau perlu kejar, kau perlu kau perlu kuntitin kayak bayangan gitu. Jadi ada seseorang yang harus tanggung jawab selain dirimu sendiri. Jadi kalau sampai hari ini masih ngerasa segala sesuatunya itu jadi beban, segera cari mentor. Kemudian yang kedua, katakan kepada diri sendiri, saya akan melakukan proses ini. Ya, karena sekali lagi beban itu karena kamu nggak siap menerima tanggung jawab. Tapi kalau kamu siap tanggung jawab dan kamu sadar terhadap hasil, insya Allah nggak jadi beban. Karena beban itu bisa jadi karena kita nolak proses, nolak hal-hal yang ngeganggu kenyamanan kita, ngeganggu comfort zone-nya kita, ngeganggu kebiasaan kita yang kemarin yang udah enak, udah gini aja deh, malas untuk upgrade dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ini topik bagus banget, apalagi untuk menyongsong tahun 2022 yang masih ngerasa ada beban di 2021. Cara ngelewatinnya adalah coaching, cari mentor. Kemudian sampaikan kendala yang sudah ada di lapangan itu seperti apa. Sebagai mentor yang baik mestinya mau mendengarkan dan juga mau berbagi ilmu. Kan ada proses upgrading tadi. Itu sih Pak Septian pesan saya yang terakhir di topik beban atau tantangan. Oke, terima kasih Bu Anita. Sebelum menutup acara sharing session ini, Mas Ridwan, monitor Mas Ridwan. Iya Mas, halo Mas. Oke, sebelum menutup topik pertemuan ini, saya akan ulang review 7 poin penting yang sudah disampaikan oleh Bu Anita. Mungkin mau dicatat lagi untuk teman-teman. Yang membuat menjadi beban itu ada 7 poin. Yang pertama, takut gagal, takut disalahkan. Yang kedua, tidak siap jatuh. Mbak Nadia, mic-nya dimatiin dulu, Mbak. Yang ketiga, tidak mampu keluar dari zona nyaman. Dan yang keempat, enggan berusaha lebih keras untuk membayar suatu proses. Yang kelima, trauma hidup di masa lalu. Yang keenam, kurang belajar atau upgrading kemampuan. Dan yang ketujuh, overthinking. Semoga sharing session di malam ini bisa bermanfaat dan minta doa buat Pak Beni dan Mas Ari yang lagi kena musibah. Semoga segera diberi kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke, terima kasih banyak wanita dan para audiens. Saya kembalikan lagi ke Mas Ridwan. Acara selanjutnya, monggo. Halo Mas Ridwan. Monitor Mas. Halo Mas. Ya Mas, Halo. monggo Mas. Silakan. Hari ini kebetulan hostnya Mas Panji. Monggo Mas Panji. Oh Mas Panji. Ya. Oke, silahkan diaktifkan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama.
Oke, ada 2 slide. Slide pertama dulu saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Anita. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Ini Power Rangers. Terima kasih Bu Anita.